Kalau pesantren Al-Zaitun ini memang dari potongan video yang disebarluaskan di medsos itu sangat jauh dari menyimpang daripada ajaran Islam terkait dengan masalah Al-Quran. Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu disampaikan oleh Jibril alaihissalam ya kepada Nabi Muhammad. Maka kalau kita punya sanad Quran dari guru kita terus sampai sahabat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dari Nabi SAW, dari Jibril, dari Lauhul Mahfuz, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap sanad ditulis tulisan sambungannya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian harus diteliti lebih dalam pakai ilmu dan juga pakai logika untuk membantah dia. Ya, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menyimpang daripada beliau. Banyak hal-hal yang dikait-kaitkan. Beliau menyatakan bahwa soft itu perempuan dan laki itu berjejeran gitu kan. Al-muslimin wal muslimat itu konteksnya berbeda. Dia baca Quran ini, dia tafsirkan sesuai pemahamannya sendiri. Sedangkan kalau tafsir Quran harus kembali kepada ulama tafsir. Karena ayat ini bisa menyambung dengan makna yang sebelum dan sesudahnya. Kalau kita ngambil potongan video fawaidul musallin, contoh, celaka bagi mereka yang salat, ya orang nggak mau salat lagi. Tapi kalau kita sambung dengan berikutnya, fawaidul musallin alladzina hum an salatihim sahun, celaka bagi mereka yang menunda-nunda salatnya, yang mengabaikan salatnya, yang meninggalkan salatnya. Kata ulama, menunda-nunda salat aja celaka, apalagi sampai meninggalkan salat. Kemudian yang kedua harus kita duduk sama orang-orang tersebut, kita tanyakan apakah betul yang beredar itu adalah pemikiran, pemahaman kalian. Kita bisa jelaskan, hilangkan syubhat yang ada di dalam pikiran mereka. Kemudian kita terangkan dengan akidah yang benar, pemahaman yang benar. Kalau mereka masih kekeh, yaitu keputusan ada di tangan Majelis Ulama Indonesia menentukan mereka apakah mereka masih Islam atau sudah di luar Islam. Kita doakan insyaallah kita semua dapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan pendidikan anakmu, jangan memikirkan isi perut anak, tapi mikirin isi keimanan anakmu. Artinya adalah apa? Artinya kalau ada orang bilang ini adalah agama Allah, ini adalah cara Rasulullah, dia harus ngasih tahu dia dapat dari mana. Tapi kalau kita misalnya nanya, kamu berbuat ini dalilnya apa? Dia nggak bisa menunjukkan dalilnya, maka itu bukan dalil tapi dalih. Dan dalih itulah yang menyebabkan orang bisa dihukumi sesat. Contoh misalnya, kalau dikatakan, kenapa ini sholatnya berjauhan? Gitu kan ya? Kenapa nih sholatnya berjauhan? Kenapa sholatnya nggak rapat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, beliau kemudian sebelum memimpin sholat menghadap ke belakang dalam salah satu hadis, kemudian berkata pada para sahabat, luruskan sehingga lurus hati kalian. Jangan kemudian berbeda, ada rongga, ada tidak rapi sehingga bertentangan pula hati-hati kalian. Itu kata Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengawasi soft para sahabat. Dan Al-Quran juga berkata bagaimana Islam itu diserupakan dengan sebuah tembok yang tersusun daripada bata-bata yang rapi. Yang kemudian rekat satu sama lain. Yang mereka saling melindungi satu sama lain. Saling melengkapi satu sama lain. Ka'annahum bunyanum marsus. Seperti mereka bangunan yang tersusun kokoh. Atau bata-bata yang tersusun kokoh. Nah itu dikatakan di dalam Al-Quran. Lalu kemudian dikatakan, kenapa kamu nggak kayak gitu sholatnya? Kenapa kamu sholatnya sekarang berjauh-jauhan? Bahkan kemudian harus ada tangan. Jawabannya, ya kan kalau misalnya kita makan pete gimana? Kalau misalnya kita nanti makan apa lagi selain pete itu ya, bawang, itu kan ya. Atau makan apa lagi itu? Yang buah itu apa? Yang buah yang jengkol, itu kan ya. Lah kalau kita makan jengkol gimana? Bukannya itu mengganggu tetangga-tetangga kita sebelah kita lagi sholat? Itu dalih, bukan dalil. Dengan kata lain yang kayak gini-gini mengada-ada. Maka yang mengada-ada itu adalah dikatakan dalam salah satu hadis, segala sesuatu yang mengada-ada itu adalah kesesatan. Nah bid'ah, maka bid'ah adalah kesesatan karena dia mengada-ada selain daripada pendapat daripada Rasulullah. Nah ini adalah definisi kemudian sesat. Sesat itu gampang, kalau dia ditanya dalilnya apa, jawabannya kemana-mana. Ini bukan mazhab Syafi'i, ini juga bukan mazhab Maliki, ini juga bukan mazhab apalagi Hanafi, ini juga bukan mazhab Hambali, tapi ini mazhab siapa? Ini mazhab Hokage pertama misalnya. Ini mazhabnya kakeknya Sunade misalnya kayak gitu. Nah, ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil, alias ini adalah jawaban yang sesat. Jawabannya aja sudah sesat. Apalagi dengan perbuatannya. Maka kita jadi tahu yang dinamakan sesat adalah sesuatu yang tidak punya dalil.
Tapi apabila dia punya dalil, meskipun berbeda, dia tidak disampaikan atau dikatakan sesat. Contoh, ada yang sholatnya begini pas lagi tahiyat. Ada yang sholatnya begini pas lagi tahiyat. Beda dong. Tapi ketika ditanya, apa dalilnya? Ada jawabannya. Hadis Rasulullah SAW begini. Yang begini juga ada jawabannya. Berarti pendapat ini adalah pendapat yang sama-sama dalil, bukan dalih. Yaitu bukan kesesatan. Ada yang sholat tarawehnya 23 rakaat. Ada yang sholat tarawehnya 11 rakaat. Maka ini adalah kemudian sama, ada dalilnya juga. Dan ini perbedaan yang bukan kesesatan. Nah tapi ketika ditanya, kenapa harus berbeda daripada yang lain? Iya karena tafsirannya berbeda. Karena tafsir Al-Quran itu perlu diperbarui. Lah tapi kenapa harus nyari perbedaan? Karena kita tidak boleh cari persamaan. Ah itu dalih namanya. Itu sama aja kayak orang-orang yang dia itu boleh ngomong apa saja. Dan itu bukan dalil gitu loh maksudnya. Nah sehingga apa bedanya antara orang-orang yang sesat dan yang tidak sesat? Orang yang tidak sesat punya dalil, orang yang sesat punya dalih. Itu aja. Nah yang ingin saya garis bawahi satu. Seperti contoh kesesatan yang nyata perilaku daripada Zaitun adalah dengan menyatakan atau berpendapat atau menganggap kalau Al-Quran itu adalah kalam Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat dhal mudhil. Bahkan ini pendapat bisa masuk kategori kufrun. Saudara, karena nggak ada. Ulama semua sepakat. Sampai Mu'tazilah sekalipun yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, tetap mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Mu'tazilah saja mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi tetap dia katakan kalamullah. Dan nggak mengatakan kalam Muhammad ya ikhwan. Sementara Zaitun mengatakan ini kalam Muhammad. Nggak ada ulama. Justru kalau ada yang mengatakan, bertanya kepada kita, apa dalil kita mengatakan Zaitun ini sesat gara-gara hal itu. Kita kembali melontarkan pertanyaan, kita balikin. Wah Anda sendiri punya dalil apa? Ulama mana yang mengatakan kalau Al-Quran itu adalah kalamul khalqi? Gak ada ulama yang mengatakan kalau Al-Quran itu kalam makhluk. Gak ada. Al-Quran makhluk, ya. Itu pendapatnya Mu'tazilah. Tapi kalau Al-Quran sebagai kalam manusia, Mu'tazilah gak pernah berpendapat sedemikian rupanya. Semua sependapat bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah itu yang perlu kita ini kan. Apalagi dia katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Itu udah nyata-nyata menisbahkan Al-Qur'an sebagai kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau ada mengatakan lagi, tapi Panji Gumilang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyan fil Qur'anil Karim. Kalau dia katakan begitu Saudara, ini talaub, ini kalimat. Ini namanya talaub. Kalau kita katakan qala Rasulullah sebagai wahyu, itu hadis qudsi. Amma yarwi min rabbihi. Itu sudah ada definisi sendiri. Jadi jangan Al-Quran didefinisikan sebagai kalam manusia. Tutup permanen. Itu yang diminta dari karena kalau kemarin. Karena kalau sanksi administrasi kan hanya bayar denda saja. Bagaimana jika ada statement bahwa ini yang bermasalah sebenarnya pimpinannya saja, santri-santri ini nantinya akan tidak turut berdampak, mereka akan dirugikan dengan adanya penutupan itu? Ada satu kaidah. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Apabila pemimpin rusak, yang dipimpin bakal rusak. Nah, pemimpin pesantren, masjid, organisasi, itu wadah. Tergantung yang mengelola, tergantung pemimpinnya. Apa pemikiran pemimpinnya, apa manhajnya, apa jalannya, seperti apa pemikirannya, apa keyakinannya, maka itu juga yang akan diikuti oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau mau dibilang, oh itu kan Panjinya, santrinya kan nggak bisa begitu. Makanya kan kemarin saya bilang, bubarkan Zaitun, seret Panji Gumilang. Adapun kalau Mahfud MD mengatakan yang dikhawatirkan adalah hak-hak konstitusional daripada santri, saya siap mengajak seluruh pondok pesantren Aswaja yang ada di Jawa Barat, Banten, dan bahkan pesantren saya. Ribuan santri itu habis. Jangankan ribuan, puluhan ribu santri saya siap. Kalau pesantren saya udah saya nyatakan gratis. Pesantren-pesantren yang lain akan saya suruh, kami akan bermusyawarah.
para ustadz, para kiai, para habaib yang ada di Jawa Barat khususnya. Ayo, kami siap tampung. Kalau saya pribadi, kalau Az-Zaitun tidak ditutup, Panji Gumilang tidak ditangkap, saya, Bahar bin Ali bin Smith, bakal datang ke sana. Kemana nih artinya? Ke Indramayu. Ke Zaitun? Ke Zaitun. Oke. Saya bakal seret Panji. Itu sumpah saya kemarin. Dan tidak akan pernah saya mencabut kata-kata itu. Sekalipun saya harus masuk penjara lagi, saya tahu.